Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Repina Firdaus, NIM saya 230102221 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brilian Nurman Hermawan. NIM saya yaitu 230102113. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep diri dalam kesehatan mental. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep diri. Apa sih konsep diri? Konsep diri atau konsep adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku dan perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu masalah, maka akan terbentuk self-konsep yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu menganggap bahwa dirinya tidak mampu, dalam artian pesimis sebelum mencoba, maka akan terbentuk self-konsep yang negatif. Oleh sebab itu, sebagai individu yang sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin untuk mengembangkan dirinya menggapai cita-cita dan tujuan hidup di masa depan. Kemudian, ada komponen konsep diri. Yang pertama ada citra diri atau self-image. Citra diri atau gambaran dari ini biasanya dikenal sebagai self-image, adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya, seperti fisik. Lalu yang kedua ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seseorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadi dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri mampu mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai penghaparan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atau kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Lalu, yang ketiga ada harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut juga self-esteem adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesukaannya, seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dengan fakta yang ada pada dirinya, maka akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atas pengharapan atau dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakan, maka akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Lalu yang keempat ada peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Lalu, yang kelima ada identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-konsep ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanak.
Selain itu, terdapat pula pandangan terkait komponen self-concept dari beberapa literatur, di antaranya yang pertama ada komponen kognitif, yaitu biasa disebut sebagai komponen citra diri atau self-image, adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Self-image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek seperti aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan dan peran sosial, serta aspek kesukaan dan penilaian individu lain terhadap dirinya. Lalu juga ada komponen afektif, lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen self-concept ini adalah komponen kedua yang memiliki berkaitan erat dengan perasaan. Self-esteem atau harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian dirinya, penghargaan, dan pujian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sean. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi yang pertama, yaitu ada karakteristik self concept. Oke, yang pertama ada self concept positif. Individu yang memiliki self concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Oke, yang kedua yaitu ada self concept negatif. Individu yang mempunyai self concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self concept seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Oke, lanjut, yaitu ada faktor yang mempengaruhi self concept, yaitu yang pertama ada kegagalan. Sadar atau tak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tak dapat diandalkan. Yang kedua yaitu ada overthinking atau OVT. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya, tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Oke, yang ketiga ada depresi. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan, ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut, sampai akhirnya individu itu dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Selanjutnya itu pentingnya self concept untuk diri sendiri. Manfaat yang didapatkan dengan memiliki self concept yang sehat dan positif, diantaranya yang pertama memaksimalkan potensi, yang kedua membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya, yang ketiga menghindari self sabotaging behavior, yang keempat ada mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah sosial, yang kelima mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.